Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode igniter untuk root bagian create atau insert. Nah, kali ini pertama-tama kita harus mengeset atau mengatur autoload config database-nya dahulu. Nah, di sini pertama kita harus mengatur libraries autoload. Nah, libraries autoload kita set menjadi database. Setelah itu kita juga harus mengatur autoload bagian helper. Nah, di sini kita tulis URL. Selanjutnya kita konfigurasi config-nya. Nah, di config ini kita tulis base URL-nya. Di sini base URL saya adalah http localhost web tokosarung part 3. Selanjutnya kita juga harus mengatur atau mengkonfigurasi database-nya. Di sini saya sudah mengatur hostname-nya localhost, root, password-nya ada, database-nya kita ambil dari database yang kita sudah buat, yaitu punya saya adalah Tokosarung. Nah, selanjutnya kita harus mengatur controller, model, dan juga view-nya. Nah, pertama saya akan mengatur kontrolnya dahulu. Kontrol saya di sini adalah hal utama. Di hal utama ini, pertemuan sebelumnya saya telah membuat public function index. Nah, di sini saya tambahkan public function-nya, yaitu public function baca form dan public function tambah data. Di sini baca form untuk tabel produk stok di database saya, lalu di sini baca form 2 untuk tabel kasir di database saya. Di sini juga tambah data untuk tabel produk stok di database saya, lalu di sini tambah 2 untuk tabel kasir. Nah, bisa kita lihat di sini this load view from tambah. Berarti kita harus membuat from tambah di view. Di sini saya sudah membuatnya from tambah. Nah, di from tambah ini berisi tentang from action dan dengan metode post. Dengan isinya yaitu no nama, jumlah, harga. Di sini no kita ketikkan no inputkan atau ketikkan nomornya, lalu nama, ketikkan nama, jumlah, lalu harga. Dengan name di sini berarti ini adalah nama kolom pada nama kolom pada tabel di database saya, yaitu no di kolom saya yaitu no nama, jumlah, harga sesuai dengan nama kolom tabel database masing-masing. Lalu di sini ada input, type submit, input, type reset. Di form tambah 2 juga sama, tinggal ini diganti nomor, ID kasir, nama, hak akses, lalu ini adalah nama kolom di tabel database masing-masing. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Di halaman utama ini ada public function tambah data. Nah, public function data ini sini kita lihat di slot modelku. Di sini modelnya punya saya adalah modelku, lalu di sini data inputan dalam bentuk array, yaitu no, this, input, post ke no juga, nama, this, input, post ke nama. Jadi jumlah ini dari yang telah kita masukkan nanti di post ke jumlah. Lalu ini juga harga yang telah kita ketikkan akan di post ke harga pada database yang kita buat. Sini this modelku, masukkan di sini. Ini tergantung yang kita gunakan untuk apa, karena di sini kita mau input data, berarti di sini kita gunakan masukan sesuai pada ini.
public function masukan. Nah, kembali ke hal utama. Selanjutnya ini adalah nama tabelnya, yaitu produk stok, data inputan, redirect, base URL, lalu refresh. Lalu kita buat linknya di view. Di sini kita buat linknya, yaitu href base URL index php. Nah, nama linknya di sini adalah tambah data. Ini yang akan muncul di tampilannya, tampilan webnya. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan ini base URL .index php hal utama baca form sesuai dengan public function yang telah dibuat tadi. Di sini juga sama, home 2 untuk tabel kedua saya yaitu kasir. Di sini juga jangan lupa dibuat tambah datanya dengan indeks PHP hal utama baca form 2. Di sini berisi tentang nomor ID kasir, nama, hak akses. Di sini akan muncul data-data yang telah dimasukkan tersebut. Nah, selanjutnya jangan lupa di form tambahnya juga di sini kita perhatikan di form actionnya kita juga harus menuliskan ini base URL index php hal utama tambah data. Untuk yang form tambah 2 nya juga sama. Jika sudah begini, maka kita coba apakah web yang kita buat bekerja atau tidak. Nah, di sini kita refresh dahulu. Di sini kita klik linknya, yaitu tambah data. Isikan misal tadi di sini nomor 7, namanya adalah sarung gajah bungkur, jumlahnya kira-kira 70, misal harganya Oke. Kalau misalnya ini salah, misalnya kita coba ulangin. Oke, bekerja, kita tulis lagi datanya yang benar. Misalnya tadi kan salah, terus kita ulangin. Gajah berdiri 100 misalnya, harganya Rp misalnya 75.000. Oke, kita kirim query. Oke, sudah bisa ditambahkan ya. Selanjutnya kita coba yang kasir. Kita klik linknya tambah data. Tadi berarti nomor 4. Di kasirnya A114, namanya Pusmasari 2, akses 2. Oke, kita kirim query. Oke, data berhasil ditambahkan. Coba misal kita ulangi. Misal di sini salah 1 2, kita ulangi. Oh, bisa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.